Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini adalah pertemuan terakhir untuk mata kuliah statistika dan probabilitas. Di sini pertemuan terakhir kita akan membahas terkait dengan statistik untuk analisis. Nah, kelanjutan dari yang kemarin ya, yang kemarin kita sudah mempelajari terkait dengan UJT. Nah, sekarang kita akan mempelajari statistik analisis varian dan korelasi. Yang pertama adalah statistik analisis varian. Statistik analisis varian merupakan formula statistik komparatif yang dapat digunakan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan fenomena antar banyak kelompok. Dalam hal ini bisa dua atau lebih kelompok. Analisis varian dapat dijalankan setelah dipenuhi beberapa syarat sebagai berikut. Perbedaan di antara banyak kelompok, kemudian datanya interval atau rasio versus interval atau rasio. Kemudian yang ketiga, varian datanya adalah homogen. Nah, jadi nanti dicek dulu distribusi, sorry, kehomogenan datanya. Dan yang keempat adalah distribusi datanya normal atau tambah. Jadi untuk kalau kita akan melakukan analisis varian, maka harus kita uji prasyaratnya, homogenitas, dan juga normalitas. Kemarin kita sudah mempelajari itu. Nah, kemudian untuk hipotesisnya itu seperti ini ya. Kemudian taraf signifikansinya itu alfa dan tingkat kepercayaan adalah satu min alfa seperti yang sudah sebelumnya. Alfa ada 1% dan 5%. Kalau untuk kita penelitian lapangan berarti kita bisa menggunakan 5%. Kemudian untuk selanjutnya adalah menentukan hipotesis itu dengan uji statistik F dalam artian F hitung ya. Kemudian eh, ini untuk uji signifikansinya, jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak, artinya ada ada yang berbeda dari beberapa varians. Kemudian kalau F hitung lebih kecil dari F tabel, H0 diterima, artinya semua variannya adalah sama, artinya tidak ada perbedaan gitu ya. Kemudian kalau kita pakai SPSS bisa kita memakai juga selain nilai F hitungnya kita bisa mengacu pada signifikansinya. Nah, 0,05 ini adalah alfa yang kita gunakan. Kalau kita menggunakan 1% berarti di sini 0,01 ya. Tapi seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa yang digunakan adalah 0,05 atau 5%. Signifikansi kurang dari 0,05 H0 ditolak. Signifikansi lebih dari 0,05 H0 diterima. Seperti itu. Ini contoh perhitungannya. Ini kalau kita menghitung secara manual, kalau menghitung secara SPSS, nanti ada apa? Ada tombol yang sudah bisa langsung diklik. Nah, sekarang ini, seorang peneliti ingin mengetahui perbedaan prestasi belajar statistik antara mahasiswa akuntansi dan mahasiswa akuntansi, mahasiswa manajemen, dan mahasiswa matematika. Di sini disimpulkan X1, X2, dan X3. Hasilnya seperti ini datanya, ada 15 data. Ini kita asumsikan semua sudah terdistribusi normal dan homogen ya. Kemudian mencari nilai statistik dasarnya, gitu ya. T ini adalah X total, ini X1 dikuadratkan, X2 kuadrat, X3 kuadrat. Kemudian X dikalikan X total. Nah, di sini X total ini adalah ini nilai X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah X3 kuadrat itu dijumlahkan ke arah horizontal ya. Itu hasilnya adalah ini. Semua seperti itu. Itu ada X total. Nah, kemudian di bawah ada jumlah setiap kolomnya. Setelah itu dari tabel di atas maka diperoleh, nah ini ya. Yang pertama adalah N1 ini ya, N2, N3, N total. N total itu berarti semua data. X1, X2, X3, X totalnya. Berarti ini dijumlahkan. X1 kuadrat, X2 kuadrat, sigma X1 kuadrat, sigma X2 kuadrat, sigma X3 kuadrat. Sigma X kuadrat total. Kemudian M ini di sini adalah jumlah kelompok ya. Setelah itu, setelah kita menentukan nilai ini, kita tentukan nilai rata-ratanya. Min untuk
eh, data kelompok pertama atau X1 min untuk kelompok satu sigma X1 dibagi N1. Analog itu sejalan dengan yang sebelumnya kita bisa mencari nilai M2 ya, minnya dari X2 dan M3 min dari X3 dan M min total. Jadi ini itu kita jumlahkan kan ini 2.960 kita cari rata-ratanya 2.960 ya ini ya. Ini koma ya, 2.960 dibagi, berarti dibagi 45. Kemudian mencari standar deviasi kuadrat. Nah, standar deviasi kuadrat atau varian gitu ya. Masing-masing kelompok kita cari. Nah, rumusnya dulu sudah ada ya. Ini sigma X1 dikuadratkan dibagi N1 dikurangi. Nih, seperti ini. Analog, di sejalan dengan yang pertama ini. Untuk kita cari ini. Kelompok 2, kelompok 3, dan total. Kemudian mencari standar deviasinya akar dari variannya ya. Tuh, ketemu. Kita cari semuanya juga. Nah, selanjutnya mencari jumlah kuadrat atau disingkat JK. JK total sama dengan sigma X kuadrat T dikurangi sigma XT dikuadratkan dibagi NT. Nah, sigma X kuadrat T itu adalah ini ya. Ini ya, sigma X kuadrat T adalah ini. Di eh, mana, 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 mana. Sorry. Dikurangi sigma xt dikuadratkan dibagi n total ini 45 ya. Ini ya. Kemudian ketemulah jk totalnya ada ini. Wes, kita keep. Kita cari jkan antara ya, jkant. Ini rumusnya dibagi N1, sigma X2 dibagi N2, sigma X3 kuadrat dibagi N3, dikurangi, semuanya dikurangi, sigma X total kuadrat dibagi N total. Ya, seperti ini. Akhirnya ketemu ini. Setelah itu JK dalam, kita cari JK dalamnya adalah, nah ini, akhirnya ketemu ini, 6.743,30 Yes. Kemudian mencari derajat bebasnya. Derajat bebas total itu adalah N total dikurangi 1. Temen ya. Derajat bebas antara itu adalah jumlah kelompok dikurangi 1. Derajat bebas dalam, dal itu adalah MT dikurangi M. Jadi nilai jumlah sampel totalnya dikurangi jumlah kelompok. Selanjutnya, mencari min kuadrat MK, gitu ya. MK antara dulu. JK antara dibagi DB antara. Sudah ya, kita lihat di sini ya. MK dalam, nah ketemu ini. Setelah itu mencari koefisien varian F antara. F antara, MK antara dibagi MK dalam ketemulah ini. 7,021. Nah, setelah itu kita sajikan dalam bentuk tabel. Apakah seperti itu memang caranya? Iya. Jadi memang cara menghitung secara manual untuk analisis varian adalah seperti itu. Nggak usah manual, maksudnya manual di sini memang kita pakai rumus, kita menghitung sendiri satu persatu. Kalau pakai alat itu berarti kita pakai SPSS. Nah, di situ nanti silahkan kita bisa memakai Excel untuk mempermudah. Nah, di sini kemudian kita sajikan dalam bentuk tabel. Variasi JK, DB, MK, F total antara dan dalam. Kita masukkan semuanya nilainya tadi. Yes, ya. Jadi F antaranya itu adalah ini. Selanjutnya di dalam tabel nilai F untuk DB. Nah, kita lihat jadi nilai F antara ini loh yang di apa nilai F hitungnya, F hitung ya. Uji F hitungnya itu nilainya ini. Ini yang kita bandingkan dengan tabel. Gitu ya. Kita bandingkan dengan tabel 5% ketemu kalau 5% adalah ketemu ini tabelnya dan untuk 1% itu adalah ini. Jadi F antara itu semuanya baik dilihat dari tabel 5% ataupun 1% dia itu lebih besar sehingga signifikan atau ada perbedaan gitu ya. Kemudian mencari SD standar deviasi dari min kuadratnya. Standar deviasi dari min 1 ya, M1 sama standar deviasi kuadrat ini pakai rumus ketemu ini. Dengan cara yang sama, kita mencari ini sampai ini ya. Kemudian kita cari beda min, ya standar deviasi beda min. Ini min 12
dikurangi. Apa standar deviasinya untuk min 1,2. Terus ketemulah ini dengan 1,3 dan 2,3. Wes, setelah itu mencari koefisien T. Koefisien T, T12, T13, T23. Jadi ini kan yang ada hubungannya ya. M1 kurangi M2. Nah, ini nanti lek 13 ya berarti M1 kurangi M3. Lek 23 M2 kurangi M3. Ini SDBM 12 berarti engko lek ini SDBM 13 ya. Ini SDBM 23. Setelah itu mencari derajat bebas masing-masingnya. Hmm. Kalau sudah ketemu ya 28, 28, 28. Kemudian mengkonsultasikan T hitung dengan T tabel. DB12-nya adalah 28, ditemukan harga T-nya adalah ini. Nah, jadi T-nya tadi kan ketemu ya, T12 adalah 2,422. 2,422 itu adalah kalau dibandingkan dengan nilai T tabel 5% itu adalah signifikan gitu ya. Ini ya, kemudian dari DB13 ketemu ini. T-nya adalah ini. Nah, dari keduanya baik 1%, 5%, ini kan 1,635, jadi tidak persen. Apa, sorry, tidak signifikan. Dari sini adalah T23, ini 3 ya, ini 3, ini 2, berarti sangat signifikan. Nah, untuk menginterpretasikan hasilnya, dari nilai F antara 7, berpredikat sangat signifikan. Dapat direpresentasikan bahwa secara umum terdapat perbedaan prestasi statistik. Jadi untuk dari nilai F hitung itu kita memperoleh satu kesimpulan bahwa ada perbedaan antara prestasi belajar antar kelompok itu gitu ya. Nah, tapi kita tidak tahu yang berbeda itu yang bagian mana saja. Sehingga di sini kita interpretasikan dari uji T tadi satu persatu bahwa dari nilai T12 berpredikat signifikan dapat diinterpretasikan bahwa secara kasus per kasus prestasi statistik mahasiswa akuntansi lebih tinggi dari manajemen ya 12 itu kan akuntansi dan manajemen. Kemudian 16,3 ya selanjutnya ya itu adalah untuk eh, nilai T13 ya. Ya, ini 1,3 ya. Nilainya itu ternyata tidak signifikan. Nah, artinya bahwa tidak terdapat perbedaan prestasi statistik antara akuntansi dengan matematika. Yang terakhir, karena ini signifikansi juga, ya, signifikan, maka secara kasus statistika itu karena ini means ya, tandanya means, berarti kan ada perbedaan. Nah, perbedaannya yang manajemen itu lebih rendah. Nah, manajemen ya. Kan dua itu manajemen. Manajemen itu lebih rendah daripada matematika gitu, begitu. Sehingga ini ya kesimpulan akhirnya adalah secara umum terdapat perbedaan prestasi statistik di antara mahasiswa akuntansi, manajemen, dan matematika. Secara kasus per kasus, prestasi statistik mahasiswa manajemen lebih rendah daripada mahasiswa akuntansi dan matematika. Gitu. Seperti itu. Nah, ini ada latihan soal. Selanjutnya adalah analisis regresi dan korelasi. Nah, ini analisis deret berkala atau time series itu telah dibahas ya sebelumnya. Nah, kemudian analisis regresi ini adalah yang akan dibahas adalah analisis regresi linear sederhana. Sederhana yang dimaksud adalah di dalam analisis hanya melibatkan dua variabel, yaitu variabel independen dan juga variabel dependen atau variabel bebas dan terikat. Sedangkan maksud dari linear adalah asumsi yang digunakan bahwa hubungan antara dua variabel yang dianalisis menunjukkan hubungan linear. Yang pertama kita jelaskan dulu tentang konstanta dan koefisien regresi. Analisis regresi bertujuan menentukan persamaan regresi yang baik yang dapat digunakan untuk menaksir nilai variabel dependen dengan beberapa asumsi yang digunakan seperti yang diuraikan di atas. Nah, karena kita memang menggunakan analisis regresi linear ya, maka kita pakai persamaan linear Y sama dengan A plus BX, di mana Y ini variabel terikat dan X itu adalah variabel bebas.
Konstanta, nilai Y apabila X sama dengan nol. Koefisien regresi, taksiran perubahan nilai Y apabila X berubah nilai 1 unit. Y, variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel lain ya, variabel terikat. X adalah variabel yang mempengaruhi, ini variabel bebas. Nah, seperti halnya garis tren, garis regresi yang B adalah garis regresi yang punya ciri-ciri sebagai berikut. Sigma Y min YT sama dengan nol. Sigma Y min YT dikalikan 2 sama dengan nilai minimum ada nilai terkecil. Oleh karena itu, untuk memperoleh persamaan regresi yang punya ciri-ciri di atas, maka persamaan regresi tersebut ditentukan oleh metode jumlah kuadrat terkecil. Dengan metode ini, nilai konstanta A dan konstanta regresi B pada persamaan dapat dihitung dengan persamaan ini. Ya, kemudian nilai Y rata-rata dan nilai X rata-rata dapat ditentukan dari ini. Nah, ini nilai A sama dengan Y rata-rata dikurangi B X rata-rata. Y sama X rata-ratanya dari sini. Kemudian contoh kasusnya. Perusahaan batik Cynthia ingin mengetahui hubungan fungsional antara biaya produksi dan jumlah produksi. Berikut ini berisi data mengenai besarnya biaya produksi. Nah, ini biaya produksi. Ini jumlah produksi, gitu ya. Tentukan persamaan regresi yang menunjukkan hubungan antara biaya produksi dengan jumlah yang produksi dengan ketentuan bahwa biaya produksi tergantung dari jumlah produksi. Jadi Y tergantung dengan X gitu ya. YC sama dengan A plus BX, di mana YC ini adalah taksiran biaya produksi. A itu biaya produksi apabila tidak berproduksi, X sama dengan 0, dan B merupakan biaya produksi apabila terjadi perubahan 1 unit output, X jumlah produksinya. Berdasarkan hasil perhitungan, nah ini, kita hitung ya, dari data itu, nah kita cari nilai XY, X kuadrat, Y kuadrat, kita jumlahkan semuanya. Kemudian kita cari nilai B, ya. B tadi adalah rumusnya ini, ketemulah ini. Kita cari nilai A, Y rata-rata min BX rata-rata. Kita cari Y rata-rata dulu. Sigma Y per N, sigma X per N. Nah, ketemulah ini. Kemudian kita masukkan persamaan ini. Ya, ketemulah A sama dengan 40. Sehingga persamaan regresinya adalah ini. Jadi nanti X-nya itu nanti tinggal diganti ya. Ini persamaan. Jadi nanti YC atau apa taksiran biaya produksinya itu nanti tinggal dimasukkan. Oh, biaya produksinya ada berapa? Misalkan 150, kita masukkan 150. 150 kali 1,5 tambah 40. Nah, ketemulah itu nilai YC. Selanjutnya, koefisien korelasi. Persamaan regresi yang diperoleh dengan menggunakan formulasi di atas adalah persamaan yang menunjukkan hubungan fungsional antara variabel bebas dan variabel bebas X ya, variabel terikat dan variabel bebas. Akan tetapi tidak diketahui lebih jauh mengenai apakah persamaan tersebut dapat digunakan untuk menaksir nilai dependen. Nah, jadi kan nilai dependennya kan tidak diketahui. Untuk menaksirnya kan kita tidak diketahui, sehingga ada pengujian lebih lanjut. Nah, yaitu satu pengujian terhadap koefisien regresi, kedua pengujian terhadap variansnya, ketiga penentuan keeratan hubungan antar variabel dependen dan variabel independen. Ya, gitu ya. Selanjutnya di dalam bagian ini akan dibahas penentuan keeratan hubungan antara dua buah variabel, sedangkan pengujian terhadap koefisien itu tidak dibahas. Oleh karena itu, kita asumsikan terdapat hubungan antara dua variabel yang digunakan dalam analisis. Nah, misalkan X dan Y ya, itu kita asumsikan ada hubungan. Untuk mengetahui keeratannya, kita cari korelasinya, koefisien korelasinya. Nah, besarnya koefisien korelasi itu antara 0 sampai plus minus 1. Apabila dua buah variabel mempunyai nilai koefisien korelasi, jadi koefisien korelasi disimpulkan R, itu 0 artinya tidak ada hubungan. Jadi kalau ketemu R 0 itu artinya antar variabel tidak ada hubungan. Jika diperoleh nilai plus minus 1, maka dua buah variabel tersebut ada hubungan. Tanda minus menunjukkan hubungan yang berlawanan arah, ya. Apabila nilai variabel yang satu naik, maka variabel lain turun itu. Kalau tanda plus itu menunjukkan hubungan yang searah. Berarti yang satu naik, yang lain adalah juga naik.
Semakin tinggi nilai korelasi antara dua buah variabel atau semakin mendekati satu, maka tingkat keeratan hubungan antara dua variabel tersebut semakin tinggi. Dan sebaliknya, gitu ya. Semakin mendekati nol berarti hubungannya semakin rendah. Sehingga kalau misalkan ketemu korelasinya 0,7 berarti tingkat keeratan hubungannya itu searah karena positif dan kurang lebih 70% ada hubungan gitu ya. Total deviasi suatu titik pada diagram sebar merupakan penjumlahan antara deviasi yang tidak dapat dijelaskan dan deviasi yang dapat dijelaskan. Atau secara matematis dapat dituliskan ini. Y min Y rata-rata sama dengan Y min YC plus YC min Y rata-rata. Di mana Y min Y rata-rata adalah total deviasi. Y min YC, nah deviasi yang tidak dapat dijelaskan. YC min Y rata-rata adalah deviasi yang dapat dijelaskan. Apabila diinginkan untuk melibatkan semua titik pada diagram sebar, maka total variasi sama dengan variasi yang tidak dapat dijelaskan ditambah variasi yang dapat dijelaskan secara matematis ini. Yang menyatakan bahwa ini total variasi, yang ini variasi yang tidak dapat dijelaskan, dan ini variasi yang dapat dijelaskan. Untuk koefisien korelasi R adalah akar dari rasio antara jumlah kuadrat antara variasi yang dapat dijelaskan dan jumlah kuadrat variasi total. Secara matematis dituliskan seperti ini. Yang menyatakan bahwa YC taksiran, nilai yang ditentukan dengan menggunakan persamaan regresi, Y rata-rata, Y nilai Y aktual. Formula alternatifnya itu dapat untuk menghitung korelasi sebagai ini. Ini adalah korelasi Spearman ya. Produk momen, sorry, ini korelasi produk momen rumusnya. Contoh kasus. Tentukan hubungan keeratan biaya dengan jumlah yang dihasilkan berdasarkan tabel 7.1. Berarti berdasarkan kasus sebelumnya ya. Seperti yang dijelaskan di atas bahwa keeratan hubungan antara dua variabel digunakan korelasi. Untuk menentukan korelasi biaya produksi dengan jumlah output X digunakan tabel nanti yang nantinya nilainya terdapat pada tabel tersebut. Nah, salin lagi ya tabelnya. Ini. Nah, kita hitung koefisien korelasinya. Ketemulah 0,86. Artinya, keeratan hubungan antara biaya produksi dengan jumlah output yang dihasilkan adalah 0,86 atau 86%. Seperti itu. Selanjutnya, penaksiran nilai variabel dependen. Caranya adalah dengan memasukkan nilai variabel independennya ke dalam persamaan regresi yang diperoleh. Maka taksiran nilai variabel dependen dapat ditentukan. Contohnya, yang tadi ya, buatlah taksiran biaya total pada tingkat produksi 100 unit. Tadi kan kita sudah menemukan Y sama dengan 40 plus 1,5 X. Dengan memasukkan jumlah outputnya X adalah 100 ke dalam persamaan tersebut, maka dapat ditentukan YC itu ini ya. Jadi biaya produksi yang harus dikeluarkan untuk memproduksi sebanyak 100 unit ditaksir sebesar 190. Contoh perhitungan lagi. Seorang dosen statistik ingin mengetahui jenis serta efektivitas pengaruh frekuensi belajar dan nilai matematika secara bersama-sama terhadap prestasi statistik. Nah, datanya ini. Ada dua variabel bebasnya. Apa tadi? Frekuensi belajar dan juga nilai matematika. Y-nya adalah prestasi statistik gitu ya. Tuh, ini ada 15 data. Frekuensi belajar, kemudian nilai matematika dan prestasi statistika. Kita masukkan dulu ke tabel ya. Kita X1, X2 kita cari X1, X2 perkaliannya X2 kali X2. Oh sorry, X1, X1 itu X1 kuadrat, X2 kuadrat, Y kuadrat. Kemudian X1Y, X2Y, X1 kali X2 gitu ya. Kita jumlahkan semuanya. Dari di atas sama. Kita mengulangi ya perhitungan pengujian regresi tadi ya. Kita cari ini. N. Kemudian kita cari minnya. Setelah mencari min, kita cari JK-nya. Kita cari JP ya, jumlah produk. Jumlah produk 12, 12. Yang sama dengan sebelumnya. JP1Y, JP2Y gitu ya. Mencari koefisien arah garis regresi dihitung dengan persamaan koefisien 2 simultan berikut. JP1Y sama dengan A1, JK1 ditambah
A2 JP12, JP2Y A1 JP12 ditambah A2 JK2. Didistribusikan ya, sehingga ketemulah harga A yaitu ini. Mencari persamaan garis regresinya, Y sama dengan ini. Y min MY sama dengan ini. Kita masukkan ya. Akhirnya ketemulah persamaannya adalah ini. Mencari koefisien determinasinya atau korelasinya. R-nya. R ya, koefisien determinasinya R kuadrat sama dengan 1 CP1Y. Akhirnya ketemulah nilai R kuadratnya adalah 0,796. Mencari jumlah kuadrat regresi dan residu. JK total, JK regresi, JK total sama dengan JKY. JK totalnya adalah 32, gitu ya. JK regresinya adalah R kuadrat kali JKY. R kuadratnya tadi sudah ada, JKY-nya tadi adalah ada, JK total sama dengan JKY ya, 32. JK regresinya ketemu ini. JK residu, nah itu JK total dikurangi JK regresi, ketemulah ini. Mencari derajat bebas, DB total, DB regresi, DB residu. Itu ya. N kurangi 1, 14, DB regresi, M jumlah kelompok bebasnya, M sama dengan 2, DB residu ini adalah N min M min 1, ketemu 12. Mencari min kuadrat. Nah, min kuadrat regresi, ini min kuadrat residu, ini. Mencari koefisien varian. Varian regresi ketemulah ini. MK regresi. Menyajikan analisisnya dalam tabel. Ini ya. Varian jika DB regresi residu total. Eh, kemudian ini akhirnya ketemu ini. Nah, ini F hitungnya ya ini. Ketemulah ini. Dibandingkan dengan nilai tabel, nah 5%-nya cuma ini, nah artinya adalah sangat signifikan. Wis toh. Setelah itu kita cari koefisien korelasinya. Oh ternyata 0,88 R1Y, R2Y sama ini, R12 sama ini. Untuk kita mencari sumbangan relatifnya SR1. Ini SR2, kemudian ketemu ini ya, SR1 91,38%, ini 0,086 atau 8,62%. Mencari sumbangan efektif V, A1 JP1Y dibagi JKY. Terus setelah itu ketemulah 72 SN. Dengan cara yang sama, ketemulah ini. Mencari pengaruh faktor lain, ini 100% dikurangi SE1 ditambah SE2, ketemulah ini. Mencari koefisien korelasi parsial X1 dengan Y. S1 dengan Y. Terus 1 dengan X2 dengan Y. 2 dengan Y. 2 dengan Y ya, Y dengan 2. Ketemu ini. Mengkonsultasikan nilainya ya. Harga tabel R produk moment untuk N sama dengan 15 adalah R produk momennya adalah ini. Jadi R1, RY1, 2, nah ini, RY2, ini. Ini sangat signifikan karena lebih dari R tabel. Ini tidak signifikan karena kurang dari R tabel. Sehingga interpretasinya dari nilai F itu sangat signifikan. Artinya faktor frekuensi belajar dan nilai matematika secara bersama-sama berpengaruh terhadap prestasi statistik. Nilai R1, R2 positif jadi kan nilainya positif ya, diinterpretasikan bahwa pengaruhnya adalah positif keduanya. Kemudian dari SR1 91,38%, SR2 ini 8. Diinterpretasikan frekuensi belajar itu lebih kuat ya mempengaruhinya dibandingkan nilai matematika terhadap prestasinya. Adapun cara matematis angka perbandingannya ini. Kemudian berdasarkan SE didapatkan bahwa efektivitas pengaruh frekuensi belajar terhadap statistika mahasiswa sebesar 72,% dan pengaruh matematika itu 6,86%. Dan dari SEFI diinterpretasikan bahwa faktor lain yang disebut unexplained factor di luar frekuensi belajar dan nilai matematika berpengaruh terhadap prestasi statistik sebesar ini. Dari nilai RY1, 2,
itu sangat signifikan sih kan. Berarti secara sendiri-sendiri faktor frekuensi belajar berpengaruh positif dan sangat berarti. Kemudian kalau untuk yang satunya itu kan tidak signifikan, berarti secara sendiri-sendiri ternyata nilai matematika itu tidak berpengaruh. Seperti itu, sehingga kesimpulannya ini. Secara bersama-sama, faktor frekuensi belajar dan nilai matematika sangat menentukan pencapaian prestasi statistik mahasiswa MP Yogyakarta. Semakin tinggi frekuensi belajar dan nilai matematika, semakin tinggi prestasinya. Sebaliknya, pada sisi lain, secara sendiri-sendiri, ternyata frekuensi belajar itu sangat menentukan pencapaian prestasi belajar. Makin tinggi frekuensi belajar, makin tinggi pula nilai prestasinya. Demikian sebaliknya. Tetapi, secara sendiri-sendiri, nilai matematika ternyata tidak berpengaruh. Gitu ya. Itu kesimpulannya. Di sini, kalau dilihat, nah ini ya. Ini perhitungan secara manual. Nah, ini dari variabel dari tabel ini seolah-olah ini adalah hal yang berbeda dengan yang sebelumnya. Regresi dan residu ini hanya istilahnya saja. Jadi ini itu sama saja perhitungannya hampir sama dengan perhitungannya yang pertama ini tadi. Nah, yang ini mana-mana tadi. Oh, sorry, sorry. Ini ya, jadi ini yang terakhir itu menggabungkan perhitungan dari ini. Jadi antara dalam ini menggabungkan antara varian dan nilai korelasi. Jadi kalau dari analisis varian tadi kita hanya sampai pada tahap kita hanya mengetahui tentang oh secara bersama-sama diketahui bahwa ada pengaruh. Yang kedua, secara sendiri-sendiri ada pengaruh. Nah, di sini ada tambahan lagi. Ini kan secara sendiri-sendiri. Nah, ada tambahan korelasinya, gitu ya. Ini korelasinya itu ada persentase korelasinya dan hal-hal yang tidak berpengaruh itu, hal luar yang mempengaruhi itu berapa persen itu ada tambahnya. Ini adalah contoh perhitungan dari nih. eh, Penggabungan analisis regresi ya, analisis regresi varian dan regresi ini ya. Jadi ini untuk mengetahui efektivitas. Apakah untuk mengetahui efektivitas pengaruh frekuensi belajar itu harus sebenarnya analisisnya seperti ini? Tidak. Tapi kalau memang kalian inginnya ada banyak hal ini semua diukur ya seperti ini. Tapi misalkan apakah boleh hanya pakai analisis varian tadi? Boleh. Boleh gitu. Jadi tidak ada masalah. Baik, nah demikian tadi penjabaran materinya dan tugasnya adalah silahkan dicoba dikerjakan ini soal ini ya latihan halaman 132. Silahkan dikerjakan dan nanti dikumpulkan di link yang sudah saya sediakan. Terima kasih dan selamat mempelajari dan selamat mengerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.